Kejutan bursa transfer. Pemain timnas Indonesia siap mengguncang Eropa dengan perpindahan mengejutkan. Ini detailnya. Luar biasa. Gabung timnas Indonesia, Calvin Verdonk langsung jadi bek kiri termahal di Asia. Bagaimana bisa? Revolusi sensasional. Shin Tae-yong mengungkap strategi ampuh dengan data pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Rencana apa yang sudah disiapkannya? Rahasia besar terkuak. Alasan asli Shin Tae-yong dibalik pencoretan pemain timnas Indonesia terbongkar jelas. Bukan cuma mitos. Bocoran eksklusif. Shin Tae-yong siap bawa timnas Indonesia ke peringkat 100 dunia Maret 2025. Temukan rahasianya di sini. Langkah gemilang. Demi prioritaskan timnas Indonesia, pengelola GBK batasi event non-olahraga. Apa yang sebenarnya terjadi? Bikin gempar. Wasit kontroversial yang gagalkan timnas Indonesia ke Olimpiade ditunjuk pimpin final Euro 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Eksklusif. Persiapan hebat timnas Indonesia U19 menghadapi Piala AFF U19 2024. Taktik super dan rencana menyikat bersih fase grup. Prediksi gila. Timnas Indonesia incar gelar juara Piala AFF U19 2024 dengan rekor mengerikan Indra Syafri di kelompok umur. Siapakah kuncinya? Gebrakan fantastis. Semen Padang FC kedatangan ex-pemain Manchester United untuk Liga 1 musim ini. Siapa sosok misterius ini? Prediksi sensasional. Ronald Koeman yakin Inggris bakal mengalahkan Spanyol di final Euro 2024. Apa kuncinya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan bursa transfer. Pemain timnas Indonesia siap mengguncang Eropa dengan perpindahan mengejutkan. Ini detailnya. Musim transfer di Eropa penuh dengan berbagai pergerakan menarik dari para pemain timnas Indonesia. Beberapa nama terkenal seperti Martin Paes, Elkan Bagot, Jay Idzas, Justin Hubner, dan Tom Haye menjadi sorotan karena rumor transfer mereka yang kian santer terdengar. Martin Paes, kiper muda berbakat, dikabarkan diminati oleh klub Serie A Empoli. Ketertarikan ini muncul berkat performanya yang gemilang bersama FC Dallas di Major League Soccer. Namun Empoli menghadapi pesaing berat yaitu Young Boys, klub asal Swiss yang juga tertarik merekrut Paes. Transfer Paes ke Empoli diprediksi tidak akan mudah, tetapi peluangnya masih terbuka lebar. Sementara itu, Napoli baru saja menyelesaikan transfer back Alessandro Buongiorno dari Torino. Kedatangan Buongiorno ini berpotensi memengaruhi masa depan Jay Idzas, back timnas Indonesia yang sebelumnya dikaitkan dengan Torino. Selain itu, Elkan Bagot diprediksi akan hengkang dari Ipswich Town. Klub promosi Premier League ini dikabarkan ingin meminjamkan Bagot kembali ke Bristol Rovers, klub lamanya. Nasib Justin Hubner juga menarik untuk diikuti. Back timnas Indonesia ini dikabarkan berpeluang ditarik kembali oleh Wolverhampton Wanderers dari masa pinjamannya di Cerezo Osaka, Jepang. Sedangkan gelandang Tom Haye tampaknya harus menerima kenyataan pahit. OGC Nice, klub yang sempat dikaitkan dengannya, telah resmi merekrut Tanguy Ndombele sehingga kecil kemungkinan mereka akan merekrut Haye pada musim panas ini. Dinamika bursa transfer ini menunjukkan bahwa pemain sepak bola Indonesia semakin dilirik oleh klub-klub Eropa. Luar biasa. Gabung timnas Indonesia, Calvin Verdonk langsung jadi bek kiri termahal di Asia. Bagaimana bisa? Calvin Verdonk menjadi salah satu debutan yang menonjol bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini bermain saat timnas Garuda menang 2-0 melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat performa impresifnya baik di level klub maupun tim nasional, pemain berusia 27 tahun ini masuk dalam daftar bek kiri termahal di Asia.
Menurut akun Instagram @areatimas, Calvin Verdonk berada di urutan kedua dengan nilai pasaran 43,45 miliar. Harga Calvin Verdonk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Yuta Nakayama Jepang 20,86 miliar, Milad Mohammadi Iran 22,60 miliar, dan Jordan Bosch Australia 34,76 miliar. Sementara itu, pemain naturalisasi Uni Emirat Arab, Eric masih menjadi bek kiri termahal di Asia dengan harga pasaran 52,14 miliar. Dalam pertandingan debutnya melawan Filipina, Verdonk menunjukkan penampilan yang mulus dan memberi kontribusi besar terhadap permainan timnas Indonesia. Dia tampil impresif, agresif dalam mengawal pertahanan, dan aktif membantu serangan. Selain itu, Calvin Verdonk langsung bisa menyatu dengan pemain lain yang diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pujian demi pujian pun mengalir untuknya yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni lalu. Revolusi sensasional. Shin Tae-yong mengungkap strategi ampuh dengan data pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Rencana apa yang sudah disiapkannya? Manajer timnas U17 dan U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, mengatakan bahwa data pemain diaspora Indonesia masih banyak tersedia. Timnas Indonesia terus memperkuat diri menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu fokus utama adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal. Hadirnya pemain keturunan Indonesia tentu menambah opsi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik skuadnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan bahwa Shin Tae-yong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan, sehingga memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi timnya. Menurutnya, ini langkah krusial agar timnas Indonesia bisa konsisten. Shin Tae-yong punya stok pemain dengan 50 database, kata Ahmad Zaki Iskandar. Misal, kalau Jordi Amat sudah di puncak performa dan sekarang menurun, penggantinya banyak. Kan gak bisa datang. Jangan khawatir, karena stok dari U23 juga ada. Hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan membawa dampak positif, termasuk membuat persaingan di dalam tim lebih ketat sehingga pemain akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tentu saja, hanya pemain berkualitas yang akan dilirik oleh Shin Tae-yong. Jadi diaspora maupun lokal nanti persaingannya akan sangat tinggi. Belum tentu diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu, jika kemampuannya sama dengan lokal akan tereliminasi dengan sendirinya, jelas Zaki. Zaki menambahkan bahwa kolaborasi dengan pemain diaspora diharapkan bisa menjadi wadah untuk berbagi ilmu dengan tujuan agar sepak bola Indonesia termasuk timnas memiliki standar yang lebih baik. Tak usah khawatir dengan diaspora, tapi mudah-mudahan dengan adanya keturunan ini bisa meningkatkan standar seleksi untuk timnas kita. Karena diaspora yang di luar ini memang didikannya beda dengan di Indonesia. Mereka diberikan pemahaman jadi atlet, pola hidup, dan pola latihan. Walaupun di Indonesia ada yang lebih baik, tetapi di kita tak ada pendidikan untuk jadi atlet, pungkas Zaki. Rahasia besar terkuak. Alasan asli Shin Tae-yong dibalik pencoretan pemain timnas Indonesia terbongkar jelas. Bukan cuma mitos. Manajer timnas U17 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, membahas penerapan aturan ketat di timnas. Ia menyoroti bahwa Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Pola latihan keras yang diterapkannya juga sudah menjadi rutinitas bagi para pemain timnas. Hasilnya, prestasi skuad Garuda mulai meningkat. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan bahwa aspek kedisiplinan juga akan diterapkan pada timnas kelompok umur agar tercipta sinergi yang baik. Pemain muda timnas akan diajarkan pentingnya disiplin. Mereka harus patuh pada semua aturan yang telah ditetapkan. Di timnas U16, pendidikan, pengalaman, dan pemahaman mengenai disiplin dan komitmen sudah diajarkan, kata Ahmad Zaki Iskandar. Mereka harus makan bersama dan tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Proses pendisiplinan ini juga mencakup tanggung jawab terhadap sampah. Di timnas U16, masalah sampah mendapat perhatian khusus.
Pemain diminta untuk membersihkan sampah masing-masing sebagai bagian dari penanaman sikap disiplin. Setelah pertandingan, anak-anak diwajibkan membereskan sampah di tempat umum mereka. Bahkan hal kecil seperti kulit buah pun harus mereka bersihkan. Tidak ada toleransi dalam pendidikan dan pemahaman tentang disiplin, jelas Zaki. Ahmad Zaki Iskandar juga mengapresiasi sikap tegas Shin Tae-yong dalam menangani pemain yang tidak disiplin. Banyak pemain yang dicoret karena melanggar aturan yang menurutnya merupakan langkah positif untuk membawa timnas ke tingkat yang lebih baik. Ini juga akan diterapkan oleh Shin Tae-yong di timnas U23 dan senior. Jika ada yang melanggar aturan, selesai, mereka akan dicoret, ujar Zaki. Banyak pemain senior yang dicoret karena tidak bisa mengikuti pola latihan U16. Ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi generasi muda Indonesia. Disiplin adalah kuncinya, tegas Zaki. Bocoran eksklusif. Shin Tae-yong siap bawa timnas Indonesia ke peringkat 100 dunia Maret 2025. Temukan rahasianya di sini. Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa dalam kontrak baru Shin Tae-yong yang berlaku hingga 2027 ada target untuk membawa timnas Indonesia masuk peringkat 100 dunia. Kita berharap bisa mencapai peringkat 100 dunia. Soal target masuk Piala Dunia, itu tidak ada dalam kontrak, kata Arya Sinulinga kepada media. Namun Shin Tae-yong sebenarnya bisa membawa timnas Indonesia mencapai peringkat 100 dunia sebelum 2027. Bahkan di awal 2025, pelatih berusia 53 tahun ini berpotensi melakukannya. Bagaimana caranya? Hal ini bisa terjadi jika timnas Indonesia memenangkan 8 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk informasi, pada September 2024 hingga Mei 2025, timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Masing-masing tim akan bermain dalam 10 pertandingan, 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas dari grup ini akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana bisa timnas Indonesia masuk peringkat 100 dunia jika memenangkan 8 laga awal grup C? Biasanya dalam satu periode FIFA Match Day 2 pertandingan, tim bisa mendapatkan minimal 30 poin jika memenangkan kedua laga. Jika timnas Indonesia meraih 120 poin dalam 4 FIFA Match Day 8 pertandingan pada September 2024, Oktober 2024, November 2024, dan Maret 2025, mereka berpotensi naik ke peringkat 100 dunia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan 1.108 poin. Mereka terpaut 109 poin dari Thailand yang berada di posisi 100 dunia. Jika mendapatkan tambahan 120 poin, poin timnas Indonesia akan naik menjadi 1.228, melampaui Thailand yang saat ini memiliki 1.218 poin. Bukankah Thailand bisa menambah poin dari September 2024 hingga Maret 2025? Benar, tetapi tidak signifikan. Thailand tidak akan tampil di ajang resmi seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya akan bermain di laga-laga uji coba yang bobot poin, maksimalnya hanya 10 poin. Baru pada Maret 2025, Thailand akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi, apakah timnas Indonesia bisa mengejutkan dunia dari periode September 2024 hingga Maret 2025? Kita tunggu saja. Langkah gemilang. Demi prioritaskan timnas Indonesia, pengelola GBK batasi event non-olahraga. Apa yang sebenarnya terjadi? Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat akan memprioritaskan agenda timnas Indonesia. Oleh karena itu, pihak GBK akan membatasi kegiatan non-olahraga.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK, Sri Lestari Puji Astuti. Pada dasarnya, tujuan utama GBK adalah sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah, ujar Sri Lestari Puji Astuti kepada media. Dalam pengelolaannya, kami mengutamakan timnas untuk berlatih dan melakukan kegiatan. Bukan hanya timnas sepak bola yang rutin menggunakan lapangan A dan B, tetapi juga akuatik yang sudah 5 tahun berlatih di sini, serta hoki dan tenis yang prestasinya meningkat, jelasnya. Sri juga mengatakan bahwa hingga Desember 2024, penggunaan GBK untuk kegiatan non-olahraga sudah dibatasi. Pada periode tersebut, Timnas Indonesia memiliki 2 laga kandang di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Jepang 14 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024. Sementara untuk laga kedua grup C melawan Australia pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini karena pada saat itu GBK akan digunakan untuk misa selama kunjungan pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus. Kami berusaha menjaga kualitas event yang diadakan di sini, ujar Sri. Contoh dari Juli hingga Desember, direksi memutuskan untuk membatasi event non-olahraga agar kami dapat fokus memperbaiki fasilitas dan memastikan timnas bisa bermain dalam kondisi fit dan prima. Kami menyaring event-event yang memiliki kualitas terbaik, tambah Sri. Direktur Umum GBK, Hadi Sulistia juga mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menolak permintaan booking untuk ajang non-olahraga. Seperti yang disampaikan Butari, kami berusaha menyeimbangkan kegiatan di sini. Prioritas kami adalah kegiatan olahraga, terutama yang bersifat internasional, kata Hadi Sulistia. Bikin gempar. Wasit kontroversial yang gagalkan Timnas Indonesia ke Olimpiade ditunjuk pimpin final Euro 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Final Euro 2024 akan diadakan di Olympia Stadion Berlin pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan puncak ini akan mempertemukan Timnas Spanyol melawan Timnas Inggris. UEFA telah mengumumkan bahwa wasit yang akan memimpin laga final ini adalah Francois Letexier. Letexier bukanlah nama yang asing, terutama bagi netizen sepak bola Indonesia. Francois Letexier pernah memimpin pertandingan playoff Olimpiade 2024 Paris pada April lalu, di mana Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Guinea U23. Wasit asal Prancis ini sangat dikenang oleh pecinta sepak bola Indonesia karena beberapa keputusannya yang kontroversial dan merugikan Timnas Indonesia U23. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Guinea U23 mendapatkan 2 penalti yang sangat kontroversial. Banyak yang berpendapat bahwa penalti tersebut tidak seharusnya diberikan oleh Letexier. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dan harus mengubur mimpi mereka untuk berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Francois Letexier merupakan salah satu wasit elite UEFA dari Prancis bersama dengan Clement Turpin. Di Euro 2024, Letexier telah memimpin 3 pertandingan, yaitu Kroasia versus Albania, Denmark versus Serbia, dan Spanyol versus Georgia. Eksklusif. Persiapan hebat Timnas Indonesia U19 menghadapi Piala AFF U19 2024. Taktik super dan rencana menyikat bersih fase grup. Timnas Indonesia U19 menjalani hari kedua latihan di Surabaya dengan sesi latihan terbuka pertama di lapangan Tor Kamis malam. Mereka tiba di Surabaya pada Rabu pagi dan mengadakan latihan perdana di tempat yang sama pada malam harinya, meskipun latihan tersebut dilakukan secara tertutup. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, menyatakan bahwa timnya sedang melakukan persiapan akhir untuk Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung pada 17-29 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hari kedua di Surabaya. Fokus kami adalah persiapan turnamen, kata Indra Syafri kepada wartawan.
Selain menyiapkan taktik untuk setiap pertandingan, kami juga mempersiapkan strategi turnamen. Selama latihan, Indra Syafri memfokuskan pada pemahaman taktik para pemain yang dijalankan dengan baik oleh mereka. Tim asuhannya akan bersaing di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina, dan diprediksi bisa memenangi ketiga pertandingan. Ada perubahan format dalam turnamen kali ini dengan 3 grup yang masing-masing berisi 4 tim, total 12 kontestan. Hanya 4 tim yang akan lolos ke babak final, 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik. Strategi turnamen kita mencakup 3 pertandingan di grup ini. Bagaimana kita menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan baik dan kemudian memilih lawan untuk babak selanjutnya, ucap Indra Syafri. Yang paling penting adalah strategi kita dalam turnamen agar tepat sehingga kita bisa mencapai hasil terbaik, tegas Indra Syafri. Saat ini ada 28 pemain yang mengikuti latihan, namun jumlah itu akan dikurangi menjadi 23 pemain menjelang turnamen. Prediksi gila. Timnas Indonesia incar gelar juara Piala AFF U19 2024 dengan rekor mengerikan Indra Syafri di kelompok umur. Siapakah kuncinya? Timnas Indonesia U19 akan tampil dengan penuh percaya diri di Piala AFF U19 2024 berkat kehadiran pelatih legendaris Indra Syafri. Turnamen ini akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 17 hingga 29 Juli 2024 dengan Indonesia sebagai tuan rumah dan favorit juara. Di grup A, Indonesia U19 akan berhadapan dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina U19. Meskipun baru sekali menjadi juara pada tahun 2013 dari 18 kali penyelenggaraan, harapan tinggi disematkan kepada Indra Syafri yang memiliki banyak prestasi di kategori usia muda untuk membawa timnas Indonesia U19 meraih sukses. Indra Syafri sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu tim Garuda Nusantara dihuni oleh pemain-pemain yang kemudian menjadi andalan di timnas senior seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, dan Zulfiandi. Generasi Evan Dimas yang diasuh Indra Syafri dianggap sebagai generasi emas dan masa depan timnas Indonesia, dengan Evan Dimas langsung dipanggil ke timnas senior. 6 tahun kemudian, Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U22 di Piala AFF U22 2019 di Kamboja dan SEA Games 2019 di Manila. Hasilnya, Indra SEA Games 2019. Timnas Indonesia U19 telah resmi mengusahakan U19 Boys Championship 2024. Turnamen ini akan diselenggarakan di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Skuad Garuda Muda kali ini diperkuat oleh 4 pemain keturunan, yaitu Mesha Al-Hamzah, Wilber Jardim, Jens Raven, dan Jida Bin. Gebrakan fantastis. Semen Padang FC kedatangan ex-pemain Manchester United untuk Liga 1 musim ini. Siapa sosok misterius ini? Rakan Semen Padang FC membuat kejutan di bursa transfer menjelang Liga 1 musim ini dengan merekrut mantan pemain Manchester United Charlie Scott. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Semen Padang FC pada Selasa lalu. Scott didatangkan dari klub Hong Kong Kitche FC. Selamat datang Charlie Scott di Ranah Minang, Indonesia, tulis akun Instagram Semen Padang FC. Scott adalah seorang gelandang bertahan yang masih muda, berusia 26 tahun. Menariknya, ia merupakan lulusan Akademi Manchester United. CEO Semen Padang FC, Win Bernardino, menyatakan bahwa Scott dikontrak selama 1 musim. Ia berharap kehadiran Scott akan memberikan dampak positif bagi Semen Padang FC di Liga 1 musim ini. Kontraknya 1 musim dulu karena sesuai kebutuhan tim dan berdasarkan evaluasi kami. Mudah-mudahan saja bisa cocok dengan tim Semen Padang FC, kata Win Bernardino dalam keterangannya. Menurut laman Transfermarkt, Scott memulai kariernya di tim Manchester United U18 pada musim 2014 hingga 2015.
2 musim kemudian, ia dipromosikan ke tim Manchester United U23. Kariernya di Manchester United berakhir pada musim 2018 hingga 2019 setelah kontraknya tidak diperpanjang. Setelah meninggalkan Manchester United, Scott bermain untuk Altrincham dan Newcastle Town. Ia kemudian mencoba peruntungannya di Asia dengan bergabung dengan klub Hong Kong Happy Valley hingga 2021. Setelah itu ia pindah ke Kitche FC sebelum akhirnya melanjutkan petualangannya ke Semen Padang FC. Prediksi sensasional. Ronald Koeman yakin Inggris bakal mengalahkan Spanyol di final Euro 2024. Apa kuncinya? Pelatih Belanda Ronald Koeman memprediksi bahwa Inggris bisa mengalahkan Spanyol di partai final Euro 2024. Keyakinan ini muncul setelah menyaksikan anak asuhnya kalah 1-2 dari Inggris pada semifinal Euro 2024 di Stadion BVB Dortmund pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Belanda berhasil unggul lebih dulu melalui gol cepat Xavi Simons pada menit ke-7. Namun Inggris berhasil membalikan keadaan dengan gol penalti Harry Kane pada menit ke-18 dan gol kemenangan dari Ollie Watkins pada menit ke-90. Inggris bermain sangat baik setelah tertinggal 0-1. Spanyol memainkan sepak bola yang hebat dengan pemain sayap yang menarik dan permainan yang dibangun dari belakang, kata Koeman di laman resmi UEFA. Namun Inggris berada di final dan meski Spanyol bermain di level tinggi, mungkin Inggris dapat mengalahkan mereka. Mengapa tidak? Jelas Koeman. Inggris akan berhadapan dengan Spanyol pada final Euro 2024 yang akan berlangsung di Olympia Stadion, Berlin pada minggu mendatang.